jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab wa khususan ila semisari wa ila bi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi darini amin. Para hadirin santri kawak, mari kita sekarang sampai pada ayat yang ke-77. Kalau tadi menceritakan Nabi Soleh, sekarang balik lagi menceritakan Nabi Lut. Monggo kong sobirin. Falamma ja'at rusuluna Luton. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Luton bi abihim wa dhahbihim da'aw wa qala hadha yawmun asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna shay'an qala ya qawmi ha'ula'i banati adharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuna fi dha'if alaysa minkum rajulan rasyid. Terus qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ya cukup tuh. Wa innaka la ta'lamu ma nurid. Ya artinya dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Berkata, ini hari yang sangat sulit. Dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertawakallah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu yang pandai? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Ditolak LGBT. Kan ramai kan lagi penolakan LGBT. Apa mau pertemuan dari tanggal 21 sampai kapan? Ada nggak ngerti LGBT itu apa dulu gitu, baru silakan gitu. Permasalahannya kan sudah ada. Kumpul-kumpulnya mungkin nggak ada. Orangnya tuh sudah ada. Gimana kita nangani banci-banci itu gimana coba? Nolak ngomong pakai demo bagaimana caranya? L adalah lesbian, ya kan? B apa?
LJ Guy, LJ B wis nggak tahu lah. Yang saat terakhir itu trans. Nanti katanya azab Allah. Ini copot ini. Jatuh itu ya. Itu sumpel kopoknya. Matiin dulu. Nanti katanya azab, lagi-lagi azab sudah nggak ada. Kalau musibah atau apa itu memang iya akan terjadi. Azab itu sudah nggak ada. Kok kamu pro ke sana? Bukan itunya saya. Ini sudah terjadi, sudah ada. Bagaimana? HIV/AIDS itu untuk anak di bawah umur itu 1.000 sekian, hampir 2.000. Itu gimana ngatasinya? Ke anak loh, bukan kepada orang tua. Ke orang tuanya berapa? Makanya lah gitu, yang biasa jajan berhentilah ngejajan gitu kan. Beli kambing jangan beli sate. Silakan nolak LGBT, silakan. Saya bukan berarti saya senang wandu, senang banci atau memperbolehkan itu. Ini sudah keadaannya sudah terjadi. Gimana ngatasinya? Saya sedang lagi tidak aktif untuk ngurusin incest. Ada tawaran saya suruh pergi ke NTT ngatasi stunting. Saya temukan stunting itu dulunya di NTB. Udah lama, tahun berapa saya waktu belum bakar-bakaran gitu, ada di sana. Kalau melihat sudah kepala keluarga sudah makannya sayur lompong, ditambah teri diaduk-aduk, itu sudah terusannya nantinya anaknya nutrisinya nggak benar, akhirnya pengaruh kepada anaknya jadi bego. Ini cerita ini, iya betul. Jadi di sini walamma ja'at rusuluna, rasul bukan utusan, artinya utusan sih iya, utusan Allah, tapi bukan Rasulullah yang berupa nabi, bukan. Ini rusuluna di sini malaikat. Ketika telah didatangi si Nabi Lut itu, para malaikat Nabi Lut aja keder, bingung ini. Wadaqa alaihim, wadaqa bihim zar'a. Wah, saya kedatangan malaikat nih, alamat nih, diribut nih malam ini itu kan. Malaikat kalau sudah menyemprui manusia kan ganteng-ganteng. Kayak Azid begitulah modelnya kan, datang-datang baru cakep menurut itu kan, kayak bintang film gitu. Ada yaumun asir. Ini hari mau dikatakan sial bagaimana, tapi ini yang terjadi, udah terjadi gitu. Langsung aja datang itu kaumnya Nabi Nuh, Nabi Lut, gerutuh waja'ahu qaumuhu. Ya Lut, sinten wong tadi masuk ke gereja sampean, ke rumah sampean itu siapa? Ada pria ganteng-ganteng gitu, ngajarkan gitu kan. Yura'una ilaihi wa min qabli kanu, dan sebelumnya datangin malaikat mereka udah kelakuannya udah bobrok aja. Seneng pantat. Enak di pantat itu kan ada togenya. Seret. Apa kata Nabi Lut? Ya qaumi, ya Allah mas, coba lihat itu anak-anak saya cakep-cakep. Kenapa nggak mau kepada
pengikut-pengikut saya santriwati gitu. Sampean kok tetap seneng lanang, enak sih nggak meteng ya, dah aja ketawa gitu kan. Hunna atharu minkum. Nih dengan kalimat hunna atharu minkum di situ sudah terjadi penyakit barangkali di situ. Enak di surat nggak manain lagi kan ya. Fattakullah gitu, tetap dakwanya di situ. Fattakullah wala tujzauna fi dhaifi. Jangan diganggu tuh. Itu tamu saya tuh berusaha. Saya kebayang itu kan melihat dari jendela rebutan, orangnya banyak yang masuk, malaikat cakep-cakep rebutan. Aduh. Saya ingat ketika mondok ada tinjauan ketemu ireng pakainya rok semua, wah ribut tuh santri. Wah kentole kang, nah masuk lagi umputan. Pak Kut geleng-geleng aja ngeliat santrinya kayak begitu kelakuannya. Kan pondoknya belum langsung rumahnya Pak Yusuf Hasim gitu kan. Anak pondok itu teriak-teriak, nggak karuan-karuan. Biasanya ngeliat wedus, sekarang ngeliat orang cakep kan. Yang itu yang tadi nengok begini, siapa sih teriak-teriak gitu kan. Golongan dajjal diliatin begitu ya teriak. Qalu sambil ngintip-ngintip gitu, qalu mereka berkata umatnya, saya tahu kok. Sampai sudah tahu kok bahwa saya itu nggak seneng, kami itu nggak seneng, perempuan itu nggak seneng. Min haqqin wa innaka la ta'lamun. Sebetulnya sampean udah tahu. Kenapa sampean ngomong saya keneng itu tamu sampean, kok sampean dihalang-halangi? Ini golongan gay rupanya. Setelah saya ketahui tentang gay ini, saya sepengetahuan setelah ngaji kelompok mereka, ada yang senang sodomi, ada yang tidak. Masalahnya dia itu ada barangnya enggak. Itu yang jadi masalah. Ada yang titiknya enggak ada, di rekon aja, dan anunya kecil secara biologis. Ya kayak uceng. Kayak ente tahu bulus. Yang kecil itu gerayang-gerayang yang hijau itu kan kayak segede itu, tangal, tongol. Kalau ente kan kayak ular dot. Nggak ada. Ada tokoh di Gai itu kawin dia laki sama laki-laki. Dia nggak seneng perempuan, tapi si yang jadi istrinya tuh nggak disodomi karena barangnya kecil. Kan aneh. Ini tapi dia seneng sampai sekarang. Itu profesor doktor di UNER sana. Saya belajar tentang itu, akhirnya ngomong dia. Oh sampean aja di pondok ada itu Maryland katanya. Maryland. Saya terangkan antara Maryland dengan sodomi. Kalau di Maryland itu paha yang dicari. Kadangkala pentis, nggak ada yang dicari, dubur itu nggak ada. Karena dia hanya menyalurkan syahwat aja, karena setiap hari laki-laki terus. Yang dilarang saya juga mondoknya ketemunya wong lanang terus, pindah ke luar negeri sekolahnya lanang terus. Jengkel saya itu pernah dubur-dubur orang Sudan. Debat sama teman saya sendiri yang sama-sama seasal, oh begini, di asrama Buus, nama asramanya Buus biasa, Buus misionari, sama, ada orang senang begitu. Gitu. Saya aja kalau ada orang itu saya nggak keluar dari kamar, takut.
Dikiranya saya seneng gitu kan. Orang Asia kan nom-nom kelingis-kelingis gitu kan. Kayak lo timun tak tinggal ngerus. Jadi bermacam-macam di sana, tidak bisa untuk menentukan oh si A begini, oh B sih. Bagaimana menolong teman kita yang jadi ketua waria? Cakep, tinggi badannya, Mega, namanya Mega, anak Malang. Kalau dandan kayak istrinya menteri. Saya pernah begitu, hujan, mobil. Itu saya tanya, saya senang sama kamu. Apa jawabannya? Saya tidak bisa memberikan keturunan. Apa suaranya mobil? Apa? Ya karena nggak ada lubangnya, mampet. Jadi secara hormon dia mundur. Ininya maju, ininya kempes. Ada. Nah kalau yang daden-daden itu yang di pinggir jalan itu yang sekarang ada di dekat kampungnya Doli itu banyak sekali itu. Islamic Center ya. Di Bekasi itu di Islamic Center, depan Islamic Center. Saya kan sering bungkus di situ. Itu masuk kepada LJ gay, lesbian, sudahlah. Lesbian itu terjadi di dunia. Yang dimaksud yang mungkin yang ini yang diberatkan itu adalah gay. Mungkin gitu kan. Ada lagi trans, kadang-kadang laki, ada kadang untuk tadi yang satu yang menjadi perempuan itu orang kemarin itu kalau sampai melihat di Kick Andy itu jadi perempuan pilihan, ada seorang siapa namanya itu, mamanya nggak terima gitu kan. Tapi apa sudah keputusan mengadukan ke pengadilan diperbolehkan menjadi perempuan. Almarhum Dorce belum sampai ke situ tuh, belum. Betulnya yang sering kena penyakit begitu paling cepat tuh laki-laki. Coba kalau ketemu banci, langsung tangannya ente pletat. Ternyata begitulah, padahal tadinya enggak tuh. Ada banci terus langsung tangannya mengawe aja, pada keriting. Iya. Langsung kan penyakitnya nular. Ini harus ditata. Tidak sebetulnya LGBT langsung itu. Ini harus kalau saya manusiawi harus diselamatkan. Bagaimana cara mendekatinya? Mereka kalau ditekan lari kok. Yang tidak termasuk itunya yang nggak kelihatan. Orang gagah-gagah, ganteng-ganteng, cuma bedanya itu kalau pakai gesper dibalik gitu, slik gitu kan keluar. Gimana ya? Rokok nih di atasnya tuh korek, keningnya begini. Itu tanda-tandanya. Ayo besok nanti. Nah kayak begitu tuh. Di Bandung begitu ada, tapi kalau gitu aja belum tentu, harus ada sabuk ini. Nggak masuk semua kayak orang biasa gitu. Itu saya diajarin gitu tuh, ngaji di kelompok pelangi. Pernah saya kedatangan 10 imam seluruh dunia minta dikawinkan di sini sesama imam. Imam masjid. Gila enggak? Kita ada 3 kiainya saya itu. Ingat. Di hotel mana itu di Gondang Dia sana. Saya jawab, Anda pengen begitu? Enggak, ini alamatnya ada di Belanda. Spartacus alamatnya, grupnya begitu tuh. Datang ke sana. Saya mintanya pengakuan dari orang Islam. Jadi Islam yang nggak diakui kawin sejenis.
Seagama aja repot kok. Ini sejenis. Masalahnya apa? Ini kan sudah terjadi, sudah ada gitu. Kalau mengadakan pertemuan nggak boleh ya silahkan. Tapi ini barangnya sudah ada di Indonesia ini. Penyakitnya juga ada. Dulu untuk penanggulangi itu, saya masih aktif-aktifnya di kelompok feminis. Dibuatlah kondom kayak seperti otomatis itu di kota. Jadi kalau mau gitu-gituan pakai kondom. Dikira dengan kondom apa? Enggak juga. Perilaku. Sulit sekali. Yang kita akhirnya mengatakan jangan sampai ada anak kita masuk ke jebul itu. Ini tinggal ngeliatin perilakunya. Melihat anak kok senengannya pakai kutang pada laki. Melihat anak laki sering pakai rok, itu curiga. Atau campur kalau main sama anak perempuan. Bukan tidak melarang, tapi harus dibatasi. Dokter-dokteran batasi pergaulan-pergaulan begini, diawasi terus. Maka berat sebagai seorang orang tua. Apalagi kayak sobirin itu, perempuan semua. Mulai dari mens sampai dewasa harus diawasi. Karena ketika mens maka ada kewajiban sholat jangan ditinggal. Bagaimana tata caranya untuk menyelesaikan mens? Toharohnya kan harus diperhatikan. Karena kalau mensnya selesai maka timbul wajib sholat. Kalau itu tidak diajari sebelumnya repot. Ditanyakan bagi yang pertama mens namanya ghairu mubtadi'ah ghairu mutahayyirah. Mens itu biasanya seminggu. Ketika anak kena mens awal namanya apakah dia itu mubtadi'ah mutahayyirah atau mubtadi'ah ghairu mutahayyirah. Yang ghairu mutahayyirah itu pas seminggu. Tapi kalau mutahayyirah itu lebih dari seminggu. Apa keputusannya? Itu istihadah. Tapi dilihat dulu dan betis darunya tuh. Ini kan yang sulit kalau tidak sama-sama santrinya atau salah satunya santri, yang satunya atau yang santri geblek tidak memperhatikan masalah sesuci itu. Gawe anak senak blas plus giliran ibadahnya juga diukur gitu loh. Kalau sudah kewajiban-kewajiban yang lainnya kena. Zakat fitrah kena gitu kan. Kewajiban kita kalau sudah dewasa semua anak kewajiban kita. Bapaknya itu kan marah ngorok. Udah mahar pakai sandal jepit, ngurusin anak nggak mau. Ini yang saya pesankan gitu. Diatur. Bagaimana cara toharohnya. Kalau anak laki sih gampang kan glowetching atau kadang dibungkit di pagar itu berajal. Memponakan saya aja kalau malam nggak berani ke WC. Kencingnya di ordeng gitu kan. Pagi bau pesing. Nah, takut wah katanya. Kenapa? Kencing di ordeng. Jadi cuci copot baunya pesing. Jadi ordeng ditekuk langsung wah kelakuannya wahnya begini dulu. Nular. Cerdas juga. Kalau kan di pot. Setiap ruang tamu itu depannya kan di mejanya ada potnya. Zaman dulu begitu. Kebelet kencing, pertama dapat orang Sunda, kan jauh kalau kencing orang Sunda, jalan kaki dulu ke belakang, begitu bangun, wah ada pot ya langsung aja, besoknya ribut tuan rumah, oh bau ini ya kucing ya kali gak gitu kan, iya kali kucing, balik lagi ke LGBT dan ceritanya,
Rasul atau Nabiullah, namanya Nabi Lut. Lanjutkan. Qala lau, apa tuh? Lau anna lini bikim kuwah. Qala lau anna li bikum kuwatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilaika fa'asri bi ahlika bi bid'in minal layli wa la yaltaqit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Ya, Dia berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Ini ayat dialog antara malaikat tadi dengan Nabi Lut. Di luar itu udah rame. Wah, Nabi Lut cem-ceman loh katanya gitu, pria ganteng gitu. Oh, ya biasa kayak itu ada cewek masuk ke situ gitu. Padahal saya lagi ceritanya kayak waktu dulu itulah. Saya pacaran sama Syahrini itu mesti saya diuber-uber gitu kan. Nggak taunya Wasroni. Kalau saya punya kekuatan maka saya lindungi. Ngomong sama malaikat. Terus gimana? Ya udah begini kata malaikat. Wahai Lut, saya itu diutus oleh Allah untuk memberitahu kamu bahwa nanti akan ada azab. Kamu segera pergi keluar dari rumah, jangan nengak-nengok. Itu yang nengak-nengok kecuali istri kamu itu susah itu diurus. Saya diutus untuk menghancurkan kaummu itu nanti waktunya subuh. Sedangkan sekarang sudah nisful lail, tengah malam, bentar lagi subuh. Artinya azab akan datang. Ayat ini menjelaskan begitu. Masih tahu. Walamma jaa amruna ja'alna 'alaihim sabilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatun 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Baru ketika subuh itu Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan hijarah, batu. Kerutugin itu orang taat itu. Ada yang mengatakan bukan hijarah, tapi tanah liat yang keras. Beda mungkin ya. Nah, saya dulu seneng tepelan itu. Ada yang pakai batu beneran, batu koral dipecah. Ada yang pakai lempung, begini-gini dia dijemur gitu kan. Ada gitu kan. Itu kan nepelnya kemana yang kena rumah saya wah ibu saya marah-marah. Tapi musawwamatun ada itu adalah racunnya, beracun. Wa ma hiya min zalimin, hanya menyerang orang-orang yang zalim tadi.
Aduh, yang berubah-ubah ngintip itu terkenal. Selesai sepotong cerita tentang Lut. Padahal Lut itu adalah ponakannya Nabi Ibrahim. Itu ceritanya saja keluarganya. Normal lagi sekarang wilayah daerah-daerah situ. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Di kota Madyan rajanya di sana ada nabinya adalah Nabi Syu'aib. Ceritanya ganti lagi nih, tadi Lut sekarang ganti Syu'aib. Jadi semua perilaku Rasul ketika itu nanti akan terjadi semua perilakunya itu pada Nabi Muhammad. Terjadi kepada umatnya. Ada yang ganteng seperti Nabi Yusuf diubur-ubur, ada ceritanya. Ada yang kayak raksasa gitu kan, kemarin saya ceritakan. Umatnya Nabi Hud itu ada sombongnya setengah mati. Mungkin bukan fisiknya, mungkin karena akalnya sombong setengah mati. Jadi rupa-rupa cerita yang ada di dalam Quran oleh Rasul-Rasul tadi terjadi semuanya di Nabi. Bedanya tidak diazab. Enak kan? Kita umat Nabi Muhammad pintu taubat saya katakan masih lebar. Qala ya qaum, tetap dakwanya u'budullah. Nggak macam-macam sekarang kan sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada sholat syaratnya sholat begini, anunya begini, macam-macam lah. U'budullaha ma lakum min ilahin ghair. Ketika zamannya Nabi Syu'aib itu kacau di dalam perdagangan. Ada salah satu cerita di dalam masalah sejarah perbankan. Dulu tuh raja-raja Islam nitipkan duitnya di Swiss itu kepada kelompok-kelompok Yahudi. Duitnya kan pakai benggol begini. Itu diotak-atik sama Yahudi. Pakai jarum dibobok, dalamnya kosong. Lalu berkarung-karung, dari dulu dia pintar nyari duit, makanya kuat sekarang ekonominya. Kita kan nggak boleh begitu. Timbangan kurang anget katanya kalau timbangan itu kan. Takeran diganjel pakai kertas takerannya. Apalah pokoknya untuk mengurangi bobot atau botol kan untuk mengetahui isinya supaya ini kan ada lekuk-lekuknya. Ente rujak sama aja ya, bungkusannya di incutannya di ini kan ya gitu kan. Biasanya gede, kalau begini bekar itu isinya banyak kan. Gini kan isinya kecil tapi muncung, begitu dibuka brak bles. Ya tapi kan mesti jelas takerannya gitu aja. Tapi kan pakai perasaan jiloro telu papat 5 gitu kan. Ya kan ngirisnya kan begitu tuh rujak gitu kan. Karena cewek gitu jiloro telu papat 5 terus saya bablas. Ada lagi kurang aja tukang rujak itu. Curok terus corok tuh. Bukannya pakai sendok, pakai didilat dulu sama yang tukang rujak. Wah pedesan gitu, tambah lagi gula. Dia bilang, "Mang sini mang, begini aja Mang." Gitu kan. Tambah asin dia bilang. Enggak dol, buyar aja Bang. Jangan masuk hati dia. Ketika wa inni akhafu alaikum adzaba yaumum muhit. Saya takut kalau perilaku kamu itu adalah begitu. Terjadi fasad. Kalau sekarang korupsi. Korupsi kan begitu. Harganya 100 bisa jadi 1000 ditambah 0 saja. Yang 900.000 dibagi-bagi kan. Kalau triliunan macam wah sampai pusing. Yang disalahkan rezimnya.
Kalau saya, ya memang dari awal reformasi itu ada salah. Begitu Gus Dur turun itu dikembalikan lagi, itu kembali lagi kepada Orba lagi. Ya orangnya itu juga, cuma yang nggak kebagian waktu zamannya Soeharto itu pada dadi gitu kan. Tetap karena keaslian adalah kasusnya Adil itu pada kalau jual sapi yang kemarin gelongkongan, pas giliran antrak diem aja. Kalau dibilangin itu sama dokter hewan ngeyel. Giliran kena dokter hewannya yang dicari. Repot gitu. Wa ya qaumi uful kala wal mizana bil qisti. Ketika itu memang udah kacau. Korupsi juga lewatnya misalnya namanya al-fasad. Kalau di dalam ini nggak ada bahasa Arabnya korupsi itu, ada pakainya fasad istilahnya. Maaf, ini saya kacamatanya belum ganti ini jadi keder. Saya kesini lihat ke sana gelap. Ini sini kurang terang gitu. Aturannya di sini tuh ada cewek jadi loh terang lagi ke sini lagi gitu. Janganlah berbuat buruk kepada manusia dan kamu juga jangan bikin kerusakan. Nah ini kan seenaknya sendiri. Bebas sebebas-bebasnya waktu zamannya Soeib itu. Saya kebayang begitu kan jual beli itu. Kurang seon yang pembelinya, wah kurang seon nih, gua tembak bu. Itu kira-kira gitu kan. Mana yang kuat, dialah yang berkuasa. Atau yang sekarang lebih kuasa itu Satpol PP atau gimana? Ya kan. Tapi ya saya pesan naruh goloknya jangan kelihatan itu kena apa pasal berapa itu. Membawa termasuknya alat berat gitu kan. Yang harganya naik turun itu kalau rujak kacang kelihatannya, kalau gula sih standar-standar aja kacang. Sama buah-buahan itu mungkinnya. Ya, nah, buah-buahannya kadang-kadang nggak bener gitu kan. Kalau buah dada nggak apa-apa. Oh, jawabnya umatnya Nabi Soeib. Ya Soeib, as-salatuka ta'muruka an tadruka ma ya'budu abauna wa inna fa'alu fi amwalina ma nasya innaka la antal alimul. Ini kan meledek Nabi Soeib. Udahlah jangan urus-urusin kita. Lu sendiri aja belum tentu benar gitu loh. Kira-kira terjadi nggak sekarang begitu kalau orang disuruhkan benar? Ada jawabannya gitu kan. Disuruh A akhirnya B. Terus ya karena merasa kaya atau merasa sehat, merasa kuat tuh jawab. Alah anjing. Guru Tidaya yang peyang itu kan gitu kan. Sini nanti tambah kaplok aja kan jengkak. Ada yang gitu tuh. Kepeyang, pakai kacamata, belagu, Cirebon gitu. Ngakunya turunan Gunung Jati. Ya, ucap bulu. Kan ada aja orang kalau itu kan ada aja nambah-nambahin gitu kan. Padahal ilmunya Ajit itu melebihi profesor. Guru kalau ngajar ibtidaiyah atau SD melebihi profesor. Apa aja bisa. Matematika jos, ini jos, semua jos gitu kan. Kecuali yang badannya ringkih-ringkih nggak mau olahraga, ya kan gitu ya. Atau yang suaranya nggak enak nggak ngajar itu kesenian gitu kan.
Suaranya pales ngajar kesenian. Ngomong sama kepala sekolah, yang ini enggak Pak, ini silakan yang lain gitu kan. Dicarikan lagi cari olahraga. Dapat gurunya ahli hoki. Repot anak SD diajak hoki. Apa yang disampaikan itu akan menjadikan saya itu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan saya yang begini. Sorry gitu, kira-kira begitu. Jawab lagi Su'aib. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifu ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wahai kaum, apa kamu nggak tahu saya sudah menyebutkan kehebatan saya. Saya nggak tahu di sini bayinatin mujizatnya apa, tapi paling tidak Nabi Syuaib menyampaikan tentang risalahnya, dia menganjurkan kepada umatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dialah yang memberikan rezeki, bukan kamu ngentit, itu bukan. Nah, ini ketika warozakoni di sini ada di kitab apa saya lupa, pengaruh makanan terhadap jiwa. Duit dapat korupsi itu akan ada mempengaruhi kepada, walaupun halal yang dimakan tuh halal, sate padang, rujak bebek halal ya itu kan. Tapi asalnya gitu kan. Babi yang nggak doyan, apalagi sengsu, oseng asu nggak doyan. Sana ini akan menjadikan darah, dari darah berputar ke otak, anak menjadi kecampuran darah yang begitu. Anak kepada anak, dia nggak lupa punya anak. Istri jadinya selingkuh. Oleh ngelamar akan ke Dermayu, selingkuh. Sampai kesasar saya ke Dermayu saya itu. Jedok sana Pak, mana katanya KTP? Kenapa? Jadi saksi. Haji tuh. Ya untung saya gitu ya aja gitu. Saya tidak mau akan bertentangan dengan kamu, itu capek, kamu udah nggak mau diurus. In uridu ilal islah. Kalau mau tuh saya kecuali hanya ke kedamaian, kebaikan dan lain sebagainya. Apa yang saya bisa laksanakan? Coba bayangkan, udah miskin, suami-suami itu kaya, miskin, kaya tadinya kaya. Ya kan, korengan enggak selesai mudah budugen. Saya aja berapa itu 7 kali berobat ke dokter kulit baru sekarang sembuh. Mau ngikutnya pengen Nabi Syuaib kelewat. Wa ma taufiqi illa billah, saya hanya mengarahkan taufik. Wabillahi taufik wal hidayah, betulnya wal hidayah wa taufik. Setelah dapat hidayah, baru kita dengan taufik kita pelihara hidayah itu. Ente masuk Islam itu namanya dapat hidayah kan. Nah, bagaimana pemeliharaan hidayah? Ya dengan kegiatan sehari-hari ini. Jadi itu apa tadi? Sapa Kang Latif, imanakum biqauli la ilaha illallah la ilaha. Itu kan dalam rangka memperbaiki hati kamu. Saya juga sama, sebentar ini maksiat lagi. Biasa begitu kotor-kotor. Paling tidak kan mengurangin. Kalau dulu agak melotot, sekarang tuh astagfirullahaladzim, begitu kan.
Kapan lagi ketemu lagi yang mau barang kayak begitu tuh? Kalau sudah usaha begitu, tawakal tuh. Kita sudah berusaha cari duit, melihat ini, nawa itu, ini tawakal. Belum berusaha, belum apa, udah tawakal. Pulang kamu udah ambil dorong gerobak itu mulai tawakal. Berangkat belum tawakal. Tatitut jendela wawa. Saya berangkat dorong gerobak ini karena anaknya mertua. Ya gitu kan. Mangkat udah gudu. Tawakal tu wa ilaihi unib. Terus bismillah baca ini. Jangan mau dorong kereta terus langsung keserempet tuh. Anjing lu, gua mau lewat ditabrak. Nah udah buyar lagi kan. Keluar dari rumah sih bismillahirrahmanirrahim. Doa apa dibaca gitu kan. Diserempet sedikit anjingnya keluar. Atau kalau nggak anjing bahasa Cerut kerik gurenira. Ya gitu kan. Padahal itu selawatan orang. Tawakkaltu wa ilan. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau sudah pulang duit apa dihitung ini nganggo ini pulang sholat terus bener. Copot baju, mandi, langsung sholat. Ini yang paling malas yang sudah berkeluarga, kadang-kadang untuk junub aja malas gitu kan. Akhirnya subuhnya keliwat gitu kan. Nah nulis mah gitu kan. Mamanya sudah beres, ada kopi, udah apa-apa, yang lanang cuma si tiara apa. Ya Allah. Lanjutkan ayat 89. Wa ya qaumi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an tusibakum mislu ma asaba qawman nuhi aw qawm hudin aw qawm salih wa ma qawlu minkum bid'id wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi Rabbi Rahim Wadud. Udah itu dulu sampai dulu. Ya qaumi. Dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedang kaum Lut tidak jauh darimu. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah, Nabi Shu'aib ngomong, nampaknya urut-urutannya kaumnya itu dari mulai Nabi yang punya umat raksasa itu, Hud, ada Soleh, ada wilayahnya daerah di situ-situ aja kok. Jangan sampai Anda itu nggak percaya dengan saya menjadi pertentangan sangat berat. Kalau kita begitu sekarang, lakum dinukum waliyadin. Nabi Muhammad basiron wa nadhiron. Tapi ketika itu tidak harus ikut Nabi Shu'aib. Udah korengan. Anaknya kerubuhan tembok apa? Itu kan. Udah modalnya pinjol ya kan. Kena Satpol PP. Wah. Ngorat marit terus. Balik ke rumahnya mertua ditolak. Kayaknya kalau mudun larang wisan gitu kan. Coba gitu, masing-masing ngomong. Dia mungkin umatnya masih tahu tentang ceritanya apa yang terjadi di kaum Nuh, banjir bandang, atau kaumnya Nabi Hud.
Sama saja. Atau kaumnya Nabi Soleh yang kemarin itu bunuh sapinya itu kan. Buru ontanya. Yang dekat saja kaumnya Nabi Lut katanya. Wa ma qaumu Lutin minkum biba'id. Udahlah. Jangan ngeyel-ngeyel, tinggal wastaghfiru. Istighfar. Gampang kan istighfar. Astagfirullahaladzim gitu aja kan. Kita lempengkan kehidupan kita. Summa tubu ilaiya, ya kalau menurut panunya sih taubatan nasuha. Tapi kepergok jalan anak maksiat ya lumayan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Qalu terus. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجعناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Mereka berkata, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sungguh engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Nah, ini kan sudah urusan pribadi nih. Udah gudugan, rumah ambruk, apa lagu lo? Kan biasa itu dia diomongin begitu tuh. Nanti cobaan-cobaan begitu berjalan terus di sana sini juga terjadi. Saya bisa merajam, artinya menghabiskan keluarga kamu. Turunannya siapa sih kamu tuh? Mulai kan begitu. Terus Nabi Syuaib menjawab, irhati aghazal minallah. Ya sudahlah, jangan sampai ke masalah pribadi. Saya tahu bahwa keluarga saya itu lebih mulia daripada kalian menurut Allah, bukan menurut kalian. Itu. Walaupun keluarga saya disampingkan. Syuaib apa Syuaib? Apa ajid jabatannya? Guru ibtidaiyah gitu kan. Motor aja belum lunas. Itu kan. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Urusannya kepada Allah lah yang tahu gitu kan, kira-kira begitu. Wa ya qaumi وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْمَلُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Langsung ka'allam yahnu. كَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. Udah itu cerita lain lagi itu nanti. Wa ya qaumi. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula.
kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati bertimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Udah jengkel lagi tuh, aduh repot bener. Ngomonglah ya qaumi. Udahlah kaum saya, kerjakanlah apa yang kamu bisa. Imanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfarlah. Yang penting kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya pada tahun 1971 ayat ini nih. I'malu ala makanatikum inni amilun. Amasek bergolkar dipakai untuk kampanye ketika tahun 71. I'malu berkaryalah. Ubah. Terus dicari satu lagi hadis tentang Nabi Muhammad pernah pakai sorban kuning. Ada di Bukhari Muslim. Itu yang tuh Kiai Kudratalah itu namanya. Orang Serang, dia pegang LDII tak apa dulu gitu. Pokoknya kiainya itulah. Wah, ketemu aja begitu loh. Waduh, itu kan akhirnya sama santri bertengkar itu kata kalimat ini. I'malu berkaryalah. Kan suruh kerja. Kerja sama berkarya itu sama enggak? Sama gitu kan. Alamanat ya bekerjalah menurut keahlian kamu. Yang tani ya tani, yang ini. Tapi judulnya berkarya. Masih ketika itu belum Golkar. Golkar belum menjadi partai politik. Masih namanya Sekber Golkar. Tapi NU udah hancur-hancuran ketika 71. Habis ludes gitu kan. Pakai ayat. Kitanya pakainya Hizib Nasar. Sama lagi, saya ingat kalau habis pemilu tuh suruh baca bukan Tanazzalan, bukan itu yang apa alam taro ada sijil burung ababil itu tuh. Aro'aital ladzi iya ababil tarmihim. Wow, gitu kan. Santri kalau mau kampanye bawa batu gitu kan. Sama kiai-kiai dia nanti baca ini loh. Ketika mereka mengaduk-aduk ini dibacanya tarmihim lemparin aja gitu. Siapa tahu kena orang yang nggak taunya gadungnya orang lain. Gadung tuh mangga gitu orang lain. Mayati adzabun yuzi wa mauqadzib wartaqibu ila inni ma'akum raqib. Mendekatlah ke saya ini gitu loh. Udahlah kamu masih astagfir, masih ada gitu sebelum ini ceritanya. Kalau tadi mau ceritanya habis subuh, kalau ini belum ini. Wa akhadatil ladzina zalamu as-sayhata fasbahu fi darihim gitu kan. Walamma jaa amruna. Maksudnya azab itu datang. Walamma jaa amruna najaina Syuaiban. Allah menyelamatkan Nabi Syuaib. Walladzina amanu ma'ah. Dan orang-orang yang beriman bersamanya. Selamat mereka mental keluar dari kota Madian. Sekarang lagi dikunjungin oleh para turis sekarang kota Madian. Birahmatin minna wa khadal ladzina zalamu, yang zolim tadi kena as-sayha. Jadi, woi, malaikat bengok aja udah pating gelempeng gitu kan. Makanya kan kalau sekarang itu, makanya kan kemarin kejadiannya
kapal selam yang memeriksa Titanic itu kan ada suara aneh di dalam laut. Apakah soihah di situ yang dipertanyakan? Nah, saya juga pernah ditanyakan apakah termasuk ini soihah? Karena cerita laut Nabi Muhammad itu pernah cerita dengan keadaan laut. Laut itu gelap gulita ini. Di sana ada gunung, di atas gunung ada ombak di atas, dan ada gunung berapi dan lain sebagainya. Ada juga suara soihah ini yang ditanyakan sampai sekarang. Nggak tahu itu akhirnya kan pecah gitu kan. Ya barangkali sih ya gitu kan. Wasbahu bidarim, wah wasbahu bidarim. Kemudian pada mati pada penggelimpangan dengan itu saja. Artinya mereka yang belum tobat nggak dikasih kesempatan sudah soihah dulu. Ala bu'dan limadyana kama ba'idat Samud. Ya ceritanya. Ya di sekitar itu cerita Samud, cerita apa di situ. Apa jauh dari keadaannya di situ? Enggak saya upak-upak di situ. Al-Fatihah.